Tapi kali ini karena ngomong itu jalan jaksa, ini valid adanya. Terekam. Jadi ada si Marlon Brando sama Ibu Mamalia, dua saksi tambahan yang dari mulut jalan jaksa ini yang pegang kasus. Hola netizen yang terhormat. Nama Sandi Handika belakangan ini banyak diperbincangkan netizen yang budiman. Ia adalah jaksa penuntut umum atau JPU dalam kasus kopi cyanida yang melibatkan Jessica Wongso dan Wayan Mirna Salihin. Selama masa persidangan kasus itu sepanjang 2016, Sandi Handika mencuri perhatian publik. Oleh netizen yang berbakti kala itu, ia mendapat julukan jaksa ganteng. Apalagi sebagai jaksa penuntut, gayanya super tegas. Namun citra ganteng dan tegas itu kini berubah drastis. Publik menganggapnya sebagai antagonis, terutama setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso dirilis Netflix. Masyarakat jadi ingat kembali bahwa Sandi Handika bersikap sangat kasar kepada ahli forensik Dr. Jaja Surya Atmaja. Saat itu Dr. Jaja diundang oleh pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, untuk menjadi saksi ahli. Di media sosial kini viral potongan video Sandi Handika membentak-bentak Dr. Jaja Surya Atmaja. Ia menginterogasi Dr. Jaja terkait dugaan bahwa korban Mirna Salihin tidak diotopsi. Video tersebut jelas memancing kemarahan netizen yang terhormat. Menurut netizen yang budiman, terlepas apapun perannya di pengadilan, Sandi Handika yang terlihat masih sangat muda tidak seharusnya bersikap kasar kepada orang yang lebih tua. Apalagi Dr. Jaja adalah dokter dan dosen FK Universitas Indonesia yang sudah sangat senior. Para pengacara Otto Hasibuan dan Hidayat Bostam juga jauh lebih senior dibandingkan dia. Lebih jauh lagi, mulai banyak yang mencurigai Sandi Handika disetir oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin. Misinya hanya satu, yakni menjebloskan Jessica Wongso ke penjara. Tidak sedikit juga yang menyatakan ingin bersilaturahmi ke Sandi Handika melalui media sosialnya. Sayangnya saat ini akun Instagram Sandi Handika sudah tidak ada, diduga dihapus atau dinonaktifkan sementara. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kalau urusannya pakai insting, pakai feeling, besok-besok hakim sama jaksanya cewek aja. Soalnya cewek itu nggak pernah salah ya kan. Instingnya selalu benar, feelingnya selalu benar. Gitu aja lah. Akan membuktikan apa yang bisa dibuktikan dalam persidangan. Kayak mana mau kau buktikan kalau banyak kali saksi yang nggak kau hadirkan? Itu pembantu Jessica nggak kau hadirkan. Itu dokter Jaya nggak kau hadirkan. Yang menghadirkan kuasa hukumnya Jessica. Terus siapa pula? Itu Amelia juga nggak dihadirkan dalam persidangan. Siapa pula yang nggak dihadirkan dalam persidangan? Apa yang mau dibuktikan? Yang bisa dibuktikan itu apa? Banyak kali yang kau tutup-tutupi itu. Kayak mana mau membuktikan apa yang dibuktikan? Udah dipikirkan serangan yang akan masuk, tapi kayak mana? Kok semua akun itu tiba-tiba hilang, akun itu tiba-tiba diprotek? Kayak mana? Bukannya seharusnya pejabat negara itu mendengarkan aspirasi dan suara masyarakat? Gimana lah? Apa yang sudah dipersiapkan itu? Semua sudah diprediksi. Udah diprediksi juga nggak kalau misalkan masuk Netflix itu bakal ada pejabat-pejabat dan bakal diungkit lagi itu kasusnya Jessica Mirna Cyanida itu. Udah kepikiran? Ya udahlah, kalau udah kepikiran, kalau dirujak netizen ya udahlah, terima aja lah ya. Yang tidak terpikirkan itu ketika ahli-ahli itu dihadirkan gitu ya, ahli pidana toksikologi dan segala macam. Ya gimana lah, nggak terpikirkan. Orang seharusnya dokter Jaya itu tidak ada di situ kan. Tapi kayak mana tiba-tiba tuh dokter Jaya nongol di situ. Gak terpikirkan kan? Kayak mana? Cemana abis itu? Oh, jadi ahli-ahli yang dihadirkan oleh jaksa itu kemampuannya luar biasa. Berarti ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum Jessica itu tidak luar biasa. Setelah 19 tahun pendidikan dan segala macam yang dibuktikan di pengadilan tapi diabaikan itu tidak luar biasa. Kayak gitu ceritanya. Atau kayak mana sih? Kau aja, Bapak Sandi ini ya, sebagai jaksa penuntut umumnya aja, waktu dibilangnya itu warna wajahnya si Mirna dari biru ke merah ke biru itu aja, engkau bilang itu ya, mungkin pencahayaannya beda. Mungkin itu adalah kata-kata keraguan. Kau itu JPU, jaksa penuntut umum. Gimana kau pun ragu itu pencahayaannya mungkin beda? Gua pribadi ya guys ya, sebenarnya nggak peduli mau siapa yang salah siapa yang benar. Cuman gua pribadi itu cuman kepo, pengen tahu sebenarnya siapa yang membunuh Mirna, ataukah Mirna itu memang meninggal karena memang natural disease, atau memang natural death gitu ya, atau memang dia betul-betul diracun. Dan kalaupun dia betul-betul diracun, itu siapa yang meracuni?
meracuni. Kalau memang Jessica yang meracuni, ya udahlah, hukum matilah dia, ya kan? Pak Oto pun bilang kalau memang Jessica itu bersalah, hukum mati bila perlu. Nah, itulah yang dibutuhkan netizen sebenarnya, bukan masalah gua dan kita semua itu membela Jessica atau kayak mana. Enggak, kita tuh cuma pengen tahu sebenarnya kebenaran itu seperti apa dan keadilan itu seperti apa. Udah kayak gitu aja, karena terlalu banyak yang ditutup-tutupi. Om Darmawan bilang kayak gini, JPU bilang kayak gini, Oto Hasibuan bilang kayak gini. Jadi kayak mana yang betul? Yang mana yang betul? Terus di film Ice Cold itu ya, katanya pas siapa itu baristanya itu ditanya waktu ketemu sama Om Darmawan itu ngobrolin tentang apa, pertemuan tentang apa, dijawabnya lah lupa. Kayak mana dia bisa lupa? Itu loh unforgettable moment gitu loh. Tanggal jadianmu dengan pacarmu aja nggak mungkin kau lupa. Kayak mana kau bertahun-tahun bersama pacarmu, bersama istrimu, nggak mungkin kau lupa, ya kan? Momen pertama kali ketemu di mana, bla 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 bla, nggak mungkin kau lupa. Apalagi ini abis ada kasus pembunuhan, kau ketemu dengan orang tua si korban, terus kau lupa gitu. Terus lagi yang ceweknya itu manajer kafenya atau ya, kalau nggak salah itulah ya, katanya duh takut salah ngomong gue. Apanya takut salah ngomong tinggal ngomong, apanya kau takut salah, kenapa takut salah? Terus kok bisa itu barista sama si manajer kafenya itu kayak barengan gitu, cuma bedanya yang satu ngomong lupa, yang satu ngomong takut salah ngomong. Gimana bisa pas kayak gitulah, yang satu lupa, yang satu takut salah ngomong. Apanya lah yang ditakutin, apanya lah lupa. Giliran ditanya di awal kok jawabnya lancar kali, giliran ditanya pertemuan yang ngobrolin apa, pertemuan itu menyangkut apa gitu, lupa dia bilang. Mana lupa, aneh. Terus katanya Prof Edi ya, di podcastnya Denny Sumargo dan di podcastnya Om Deddy Kobusier itu, si Prof Edi itu bilang kalau Jessica Wongso itu tidak dites dengan lie detector karena mau orang kayak Jessica itu kalau dites dengan alat secanggih apapun lie detector itu nggak akan terdeteksi. Tapi ya, waktu saat di persidangan, saat di pengadilan itu, ada jaksa atau hakim yang perempuan itu membacakan bahwa Jessica Kumala Wongso itu lolos dari tes lie detector. Siapa lagi nih Marlon Brando? Tadi ada Ibu Mamalia yang melihat wajah korban itu warnanya cherry belle, bukan Blackpink. Sedangkan ahli forensik melihat wajahnya itu si korban hitam, yang juga kembarannya si korban wajahnya hitam. Tapi Ibu Mamalia bilang bahwa ini warnanya cherry belle. Terus sekarang ada Marlon Brando. Siapa dia? Artis Hollywood? Siapa dia? Waiter, manager, supervisor, KP Oliver yang plototin hanya satu meja. Aneh, saya juga punya restoran dan psikologi seorang waiter, supervisor, manager itu biasanya tuh pikiran tuh kemana-mana. Dia nggak fokus ke satu meja. Dia pikirin order dari dapur, antar makanan, urusin bill, angkat piring kotor, jalan sini jalan kemari, boro-boro mikirin satu meja, kecuali dipanggil. Jadi ada cukup aneh kok ada satu waiter atau manager melototin satu meja. Nah, kenapa saksi ini tidak diundang di persidangan untuk bersaksi dengan Ibu Mamalia? Kenapa dua orang ini tidak diundang? Ini merupakan blunder karena seorang jalan jaksa sekarang di dalam podcast yang bukan persidangan, bukan pengadilan, menyampaikan bahwa ada saksi tambahan dan seharusnya ini menjadi bahan penting untuk diajukan ke pengadilan tinggi sekarang agar kasusnya dibuka kembali. Ternyata kasus ini tidak komplit. Yang ini muncul dari jalan jaksa sendiri, kecuali dari saya, orang sipil, orang gak jelas, ngoceh-ngoceh di sosial media atau kesana kemari ngomong ada saksi tambahan. Saksi saya, pernyataan saya itu gak valid karena saya bukan jaksa dan saya itu bukan ahli hukum, saya bukan aparat. Saya mau ngoceh-ngoceh gak ada yang dengar. Tapi kali ini karena ngomong itu jalan jaksa, ini valid adanya, terekam. Jadi ada si Marlon Brando sama Ibu Mamalia, dua saksi tambahan yang dari mulut jalan jaksa ini yang pegang kasus, yang pernah pegang kasus ini Jessica Wongso. Dalam podcast Denny Sumarecon dikatakan bahwa ada dua saksi tambahan. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pengadilan tinggi atau bahkan untuk presiden. Wah, ini kayaknya harus dibuka kembali kasusnya. Saya tidak tahu jalurnya apa. Ini murni blunder. Kalau kita sekolah ya di fakultas hukum, nggak mungkin kita akan membahas sesuatu di luar berita acara. Kalau mau main aman, kita hanya bahas di podcast apa yang tertulis di berita acara, tidak lebih, nggak kurang.
Kalau nggak kita sekarang bahas aja semuanya itu ketika Jessica Pongso masuk Grand Indonesia. Ada tukang somai di luar, ada satpam, ada taksi lah, ada pegawai, ada porter, semuanya dibahas. Jadi ini sangat-sangat tidak dewasa dan sangat amat tidak profesional. Jadi kasus ini dipegang sama orang-orang yang tidak profesional. Mengerikan banget. Yang terakhir, untuk urusan si bapaknya itu tukang pistol, yang katanya dia itu punya video tambahan bahwa ada tangannya si Jessica Pongso dengan dekat pohon itu. Kenapa tidak ditunjukkan dalam persidangan? Itu adalah kesempatan emas untuk memperberat hukuman Jessica Pongso dari 20 tahun jadi seumur hidup. Kenapa tidak ditunjukkan? Itu bagus banget kalau itu benar. Kenapa baru sekarang? Jadi si bapaknya itu nggak menang menurut saya. Kalau menang itu si Jessica Pongso itu seumur hidup baru menang. Kalau 20 tahun itu tidak menang. Kenapa dia happy? Harusnya video itu ditunjukkan untuk memperberat si Jessica Pongso yang bakal divonis seumur hidup. Bukti bahwa dia taruh sesuatu di dalam es kopior itu. Itu saja pandangan saya. Jadi saya mohon kalau bisa kasus ini buka kembali, karena Jalan Jaksa sendiri memberikan hint, yaitu bukti baru, ada 2 saksi tambahan yang dia sendiri tidak undang. Tapi sekarang orang ini di mana? Yang masih hidup? Ya mungkin bisa dipanggil di podcast. Jadi kita ini tidak dibikin gantung. Dan menurut saya Netflix adalah acara yang bagus. Dan menurut saya mungkin ada kasus-kasus pengadilan yang miris, yang tidak adil, yang mungkin Netflix bisa ungkap dan angkat kembali dan ditonton oleh seluruh orang di dunia, agar ya mungkin pengadilan atau sistem hukum di negara manapun ya bisa diperbaiki. Jadi saya dukung Netflix karena tujuannya kan dia dokumenter. Netflix tidak memberikan saksi tambahan loh. Dia hanya fokus pada dokumentasi yang sah. Jadi dia tidak menambah saksi-saksi lain. Tapi kenapa Jalan Jaksa justru memberikan kesaksian ada saksi lain yang tidak tertulis di BAP dan tidak diundang pula? Ini tanda tanya besar. Jadi menurut saya, selamat menikmati bahwa kasus ini menurut saya bakal dibuka kembali, dan tolong Bapak Presiden juga mendengar. Ini bukan urusan Jessica saja, tapi urusan kita semuanya, agar kita itu hidup di dalam negara yang adil. Kalau kita adil, pasti bangsa ini makmur, sejahtera dan tenang. Tapi kalau kita tidak adil, semua kita akan sengsara. Itu saja. Terima kasih. Saya WNI KTP Bogor, Kecamatan Sukaraja. Terima kasih. Nah, gue tuh akhir-akhir ini lagi nontonin ke interviewnya si bapaknya yang Ono sama Karni Ilyas. Begitu juga pengacaranya, dimana gue tontonin nih kan. Nah, kasus ini itu ada pas zaman gue SMA. Jadi dulu itu gue nobar sama guru-guru gue di ruang guru. Kita nontonin persidangannya si Jessica itu. Nah, kan kemarin di Netflix jadi terkuak lagi nih kan. Terus akhirnya udah nih mulai diundang podcast dan lain sebagainya. Nah, makin kesini menurut gue makin plot twist karena tiba-tiba ada nama baru lagi nih. Gue makin kesini makin puyeng karena ada nama lagi itu. Sekarang muncul lagi nama Dokter Amelia. Siapa nih Dokter Amelia nih, siapa? Boleh keluar nggak nih Dokter Amelia nih? Boleh nggak nih? Namanya ada lagi. Udah stop sampai Dokter Amelia. Jangan ada nama-nama lain. Kayak, ayo Dokter Amelia nunjukin dirinya sekarang. Udah lu ngomong gitu sama penonton, woi. Terus lu kasih tahu nih, ya Dokter Amelia, lu kasih tahu nih gimana itu waktu meninggal. Jadi kitanya nggak puyeng, tau nggak lu? Kerjaan kita udah banyak.